Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Shalom saudara yang terkasih, senang sekali kita berjumpa kembali melalui akun YouTube ini. Kita dipertemukan oleh firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita, khotbah minggu di tanggal 15 Oktober 2023. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tepatnya penjelasan firman Tuhan dari Matius 22 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Judul besar yang diangkat dalam firman Tuhan ini ialah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Saudara yang terkasih, kalau kita baca nats firman Tuhan ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14, mungkin ada sesuatu yang menarik bagi kita, di mana hal kerajaan surga diibaratkan sebagai sebuah tempat yang penuh dengan sukacita. Gambaran daripada sukacita itu ialah seumpama sebuah perayaan pernikahan yang megah, perayaan pernikahan dari anak sang raja. Kerajaan Allah menjadi suatu tempat perayaan kemenangan perang, juga perayaan pernikahan menuju sebuah kehidupan yang baru, sebuah kehidupan yang damai dan penuh sempurna. Pernikahan dari anak raja yang dikasihi oleh sang raja. Dan di dalam nats firman Tuhan ini yang menjadi pertanyaannya ialah, siapakah yang boleh datang dalam perjamuan kawin itu? Kerajaan surga di ayat yang kedua dikatakan seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Siapakah yang diundang dalam pernikahan itu? Atau siapakah yang boleh datang dalam pernikahan itu? Yang boleh datang ialah mereka yang diberikan undangan. Siapakah yang diberikan undangan? Pertama-tama dikatakan di sini ialah yang diundang ialah bangsa Israel. Israel menjadi umat Tuhan dan mereka lah yang memperoleh undangan untuk mempersiapkan kerajaan surga ini. Tidak semua bangsa. Pertama sekali dikatakan tidak semua bangsa, namun hanya umat Tuhan saja, yaitu Israel sajalah yang mendapatkan anugerah undangan untuk menghadiri pesta ini. Tetapi saudara yang terkasih, namun pun dikatakan orang-orang yang diundang itu ternyata tidak mengindahkannya. Karena apa? Karena berbagai macam alasan mereka. Karena berbagai macam alasan mereka. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya sebagaimana yang dikatakan di ayat yang kelima, dan yang lain bahkan ada yang justru menangkap hamba-hamba yang mengundang itu, menyiksanya dan membunuhnya. Saudara yang terkasih, mereka bukan hanya tidak mengindahkan undangan itu, akan tetapi yang lebih parah ialah mereka justru menghina sang raja dengan menangkap para pembawa undangan. Mereka dihina, dipermalukan, bahkan dibunuh. Dan raja itu pun menghancurkan mereka dengan tentara-tentaranya. Saudara yang terkasih, mari kita perhatikan bagaimana Yesus terus memakai contoh utusan itu. Utusan Tuhan ternyata mereka bunuh. Ini sebagai simbol bahwa banyak
orang yang ternyata adalah umat pilihan Tuhan justru ironisnya menolak Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan sebagai suatu perkataan bahwa ini sebuah penggenapan. Dan berapa kali Yesus juga mengatakan bahwa kerajaan Allah akan dinyatakan kepada yang lain, bukan hanya kepada Israel. Mereka akan disingkirkan oleh Tuhan karena mereka terus-menerus menyingkirkan orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Bahkan mereka menyingkirkan Tuhan itu sendiri. Mereka menyingkirkan Allah itu sendiri. Israel menolak Tuhan yang sedang mengundang mereka ke dalam sebuah pesta. Tuhan kemudian memanggil orang lain. Ini menggambarkan bahwa memang pertama sekali tawaran keselamatan, tawaran akan kerajaan sorga itu diberikan kepada bangsa Israel. Akan tetapi tawaran itu pun kemudian diberikan kepada orang lain di luar bangsa Israel. Kemudian siapa yang ditemui di perjalanan, baik itu orang jahat, baik itu orang baik, semua yang ditemui di persimpangan-persimpangan, mereka pun diundang untuk masuk ke dalam pesta perjamuan itu. Dikatakan di ayat yang ke-9, karena itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba itu. Mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan. Di ayat yang 10 dikatakan demikian, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu, ternyata halangan lain untuk menikmati perjamuan pesta ditemukan juga di kalangan orang yang datang ke perjamuan pesta itu. Di antara tamu undangan itu ada yang ternyata tidak memakai pakaian pesta. Saudara yang terkasih, dalam kebiasaan Israel pada waktu itu, pembesar yang menyelenggarakan pesta akan diberikan jubah untuk dikenakan para tamu di pintu gerbang masuk tempat pesta itu dilangsungkan. Jika ada orang yang tidak memakai pakaian pesta yang dibagikan itu, berarti dia sengaja menyelinap untuk menghina tuan yang menyelenggarakan pesta itu. Tetapi selain menyatakan penghinaan, pakaian itu juga melambangkan pertobatan. Maka ketika kita diundang ke pesta perjamuan Tuhan itu, ketika kita tidak memakai pakaian pesta itu, artinya kita mengeraskan hati untuk tidak mau bertobat dalam panggilan ilahi itu. Dan itu sekaligus merupakan sebuah penghinaan bagi Allah, sang pemilik pesta itu. Hal ini bisa kita baca nanti di dalam Wahyu 3 ayatnya yang kelima. Sehingga kesimpulan kita ialah bahwa orang yang tidak memakai pakaian pesta itu adalah orang yang melecehkan tuan rumah. Dan dari sudut pandang teologi, dapat kita simpulkan bahwa orang itu menjadi perumpamaan atas orang-orang yang belum percaya, atas orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mau bertobat memenuhi panggilan ilahi. Itulah sebabnya hukuman yang diberikan kepada orang ini sangat berat. Dikatakan di ayat yang ke-13,
diikat kakinya, diikat tangannya, dan dicampakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara yang terkasih, perumpamaan ini memberikan sebuah peringatan kepada orang Israel maupun orang-orang dari bangsa lain yang dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Orang Israel diperingatkan untuk tidak sembarangan menolak panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan mengundang, sesungguhnya begitu lembut, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Saudara yang terkasih, sesungguhnya panggilan Tuhan itu adalah sebuah sukacita. Sukacita di pesta pernikahan. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah lebih bahagia daripada tawaran yang Tuhan berikan bagi umatnya untuk berbahagia dalam sukacita abadi bersama dengan Dia? Orang Israel justru menolak. Mereka merasa lebih mementingkan, mereka merasa lebih bahagia pekerjaan yang lain, alasan yang lain dibandingkan dengan memenuhi panggilan Tuhan itu. Sehingga penolakan terhadap tawaran ini sesungguhnya adalah sebuah penghinaan yang sangat besar. Undangan yang menolak datang karena alasan-alasan duniawi, alasan-alasan kegiatan rutin, alasan-alasan kepentingan pribadi adalah penghinaan bagi Tuhan yang mengundang kita. Inilah Israel. Allah menyatakan anaknya yang tunggal sebagai pewaris dari seluruh ciptaannya atas umatnya yang dipilihnya, atas Israel itu sendiri. Allah memanggil umatnya ini untuk mengalami sukacita bersama-sama dengan Dia. Namun, apakah yang lebih mereka pentingkan? Mereka lebih mementingkan mengurus ladang. Mereka lebih mementingkan mengurus bisnis. Mereka lebih mementingkan mempertahankan jabatan duniawi. Mereka lebih mementingkan hal-hal kesenangan sesaat dibandingkan dengan kesenangan surgawi. Saudara yang terkasih, sebagian dari Israel menolak karena merasa ada hal yang lebih penting daripada panggilan surgawi. Sebagian lain justru membenci raja yang mengundang mereka, sehingga mereka membunuh utusan raja yang menyampaikan undangan itu. Dan sebagian lain ada yang datang tetapi tidak sungguh-sungguh untuk datang. Mereka tidak memakai pakaian pesta. Tubuh mereka datang, tapi hati mereka ke tempat yang lain. Raga mereka ada datang ke tempat pesta, tetapi pikiran dan hati mereka tinggal di tempat lain. Saudara yang terkasih, saat ini Allah memanggil kita untuk bersama-sama dengan Dia berada dalam keadaan sukacita, perayaan keselamatan, di mana Allah melalui Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita. Apakah kita masih mau mengabaikan undangan itu? Apakah kita masih mementingkan, lebih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia dibandingkan dengan panggilan ilahi itu? Sebagai manusia, tentu hal ini tidak bermaksud agar kita meninggalkan pekerjaan kita di dunia ini. Tidak. Tapi firman Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
mengutamakan Allah dibandingkan dengan yang lain. Sesungguhnya firman Tuhan itu mengatakan ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain kebutuhan dunia, tentu Tuhan tidak mengabaikannya. Tentu Tuhan akan mencukupkannya bagi kita. Inilah panggilan utama bagi kita. Panggilan supaya kita percaya. Dan ketika kita meletakkan pengharapan kita dalam perjamuan keselamatan yang diperuntukkan Tuhan bagi kita, dengan Ia mengundang kita, maka sesungguhnya Ia juga akan memperlengkapi kita, memperlengkapi masa depan kita. Sebab pengharapan itu hanya ada dalam kerajaannya yang telah dan akan dinyatakan bagi kita. Sehingga saudara yang terkasih, ketika kita melihat kerajaannya yang akan datang, yang disimbolkan sebagai pesta perkawinan ini sebagai tujuan akhir dan sumber sukacita sejati dalam kehidupan kita, dan kita bekerja dengan sebaik mungkin, dengan sesetia mungkin, baik dalam melayani Tuhan di gereja, baik dalam menjalankan panggilan Tuhan dalam dunia pekerjaan kita. Sesungguhnya dalam dunia pekerjaan kita dimanapun berada, Tuhan juga ingin memberikan suatu panggilan tugas kepada kita di sana. Dan di sanalah kita menjalani hidup sesetia mungkin. Dan pengharapan untuk adanya upah yang sejati, istirahat yang sejati, buah yang sejati, sukacita yang sejati hanya ada dalam kedatangan kerajaan Allah itu. Dan dalam menantikan kedatangan kerajaan Allah itu, biarlah kita menguasai diri kita sesempurna mungkin. Biarlah kita berjuang memakai pakaian pesta sebaik dan sekuat mungkin. Itu sebagai simbol bahwa kita hidup dalam kekudusan, sebagai simbol bahwa kita mengenakan keselamatan, betul-betul percaya dan memberikan diri untuk bertobat, tidak mengeraskan hati, tidak meninggikan diri, tidak terus-menerus melayani ego dalam diri kita. Dan itulah simbol pertobatan sejati yang dilambangkan dengan kita mengenakan pakaian pesta. Pertobatan dalam darah Kristus, pertobatan yang memberikan buahnya dengan limpah bagi kemuliaan Tuhan. Pertobatan yang seharusnya ada dalam setiap umat Tuhan yang mau melayani Dia, yang mau mengikuti Dia. Saudara yang terkasih, begitu banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Semua dipanggil, semua diundang. Sebahagian yang datang, sebahagian lagi yang dipilih, yang setia mengenakan pakaian pertobatan, sikap hati yang mau merendahkan diri, menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Saudara yang terkasih, mari menghidupi panggilan Tuhan, dan kita yakini Ia akan memilih kita sebagai pewaris sukacita kerajaan surgawi. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman. Kami bersyukur Engkau menguatkan kami supaya kami mampu memenuhi panggilan Tuhan dan setia hidup dalam kekudusan, dalam pertobatan, dan menerima Engkau sebagai juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih